Hai, perkenalkan, saya peserta Latsar CPNS tahun 2021. Nama saya Daniel HS Silale Eskom, Angkatan 49, Kelompok 4, Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SEMSI, penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang mind mapping, etika publik, dan komitmen mutu. Langsung saja kita bahas satu persatu. Mind mapping etika publik. Kita bisa lihat, etika publik terbagi-bagi, yakni pengertian etika, pengertian kode etik ASN, nilai dasar etika publik, definisi dan lingkup etika publik, dimensi etika publik, tuntutan etika publik dan kompetensi perilaku pejabat publik. Mari kita bahas satu persatu. Pengertian etika. Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik, buruk, benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Kode etik ASN atau aparatur sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Ke-12, melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. Pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Kesebelas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya, definisi dan lingkup etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni: pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Ketiga, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Kita lanjut. Dimensi etika publik. Pada prinsipnya, ada 3 dimensi etika publik. Pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Selanjutnya, tuntutan, etika publik, dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Perilaku pejabat publik. Sebagian besar pejabat publik baik di pusat maupun di daerah masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Berbagai cara dilakukan hanya sekedar untuk melayani dan menyenangkan pimpinan. Loyalitas hanya diartikan sebatas menyenangkan pimpinan atau berusaha memenuhi kebutuhan pribadi pimpinannya. Kalau itu yang dilakukan oleh para pejabat publik, peningkatan kinerja organisasi tidak mungkin dapat terwujud. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencakup 3 aspek penting, yakni: pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Baik, etika publik sudah selesai kita bahas. Selanjutnya, komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Komitmen mutu terbagi 2 submateri. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah terbagi lagi menjadi konsep efektivitas,
efisiensi, inovasi dan mutu, nilai-nilai dasar orientasi mutu, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktualisasi, inovasi dan komitmen mutu, terbagi juga lagi menjadi membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan, berpikir kreatif, membangun komitmen mutu melalui inovasi. Demikian penjelasan tentang mind mapping etika publik dan komitmen mutu. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan atau kurang bagusnya video yang dibuat oleh saya pada mind mapping. Terima kasih.